Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini. Jodoh itu unik. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjutin lagi nih ya. Mungkin saya sebagai orang tua, jamaah yang di rumah juga ada sebagai orang tua. Ini harus benar-benar berpikir secara rasional. Yang namanya anak itu nggak bisa milih lahir dari siapa. Benar nggak orang tuanya siapa. Tapi paling nggak kita kasih kesempatan ini anak untuk memilih siapa jodohnya. Jangan semuanya kita borong juga sebagai orang tua Ustadz Syam ya. Jadi anak itu Allah pilihkan siapa orang tuanya. Betul. Tapi perihal jodoh kita diberikan untuk memilih kan. Itu kan sepakat kan? Tadi Tapi enggak. tetap orang tua. Udah, tar dulu, kita mau bahas aja Orang deh tua Ustadz Syam. itu Ustadz Syam, pokok. ini orang tuanya rese sebelah saya soalnya. Ini gimana kalau seandainya anaknya sampai menolak jodoh dari orang tua? Apakah termasuk anak durhaka atau enggak Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustadz Zanada, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang bernama Khansa. Khansa di dalam kitab pun diceritakan bahwa ia datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan permasalahan karena ia telah dijodohkan dengan kerabat daripada ayahandanya. Ia pun datang mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya hendak dinikahkan oleh kerabat daripada ayahku ya Rasulullah." Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Pulanglah dan menikahlah dengan pilihan bapakmu itu." Maka dalam perjalanan pulang wanita ini pun dilema dalam hatinya. Saya bukannya tidak mau menuruti ayah saya bukannya tidak mau menuruti Rasulullah. Namun saya telah mencintai orang lain, saya telah suka dengan orang lain. Maka ia pun kembali kepada baginda Nabi SAW. "Ya Rasulullah, saya bukannya mau durhaka. Tapi kenapa ada orang lain di dalam hati saya?" Maka baginda Nabi SAW menyatakan, "Pulanglah dan menikahlah dengan orang yang engkau cintai." Maka subhanallah. Di masa itu ada seorang baginda Nabi SAW ditempati untuk bertanya. Sedangkan hari ini al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka jadikanlah ulama ini jawaban daripada setiap pertanyaan kita. Ketika terjadi dilema antara taat terhadap orang tua atau memilih pilihan sendiri, itu sesuatu yang tidak bisa diintervensi secara terlalu dalam. Walaupun orang tua punya hak di dalamnya, seorang wanita mesti dengan restu kedua orang tuanya. Maka Nabi SAW mengajarkan dua hal tadi. Satu, taat terhadap orang tua, karena jawaban yang pertama Nabi mengatakan pulanglah dan taatlah kepada ayahmu. Namun yang kedua, Nabi juga memberikan penjelasan kesempatan bagi wanita ini, bagi Khansa, untuk memilih pilihannya sendiri. Maka di antara kedua pilihan ini tidak ada yang haram. Dua-duanya adalah pilihan yang boleh dipilih oleh seseorang. Namun melihat aspek yang lainnya adalah ketika dia menaati orang tuanya maka pahalanya banyak. Dia menikah pahalanya pahala ibadah. Dia taat sama orang tuanya pahalanya pahala sosial karena dia yakni berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun dalam perjalanannya bisa jadi nanti di tengah perjalanan dia akan menyalahkan kedua orang tuanya akibat perjodohan tersebut. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ternyata Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk menikah dengan siapa. Yang disyariatkan dalam agama kita. Maka wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Nomor satu, jangan engkau menikahi seseorang yang musyrik. Jangan engkau menikahi orang-orang yang mungkin beda keyakinan denganmu. Maka ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Selama pilihan orang tua masih seiman dengan kita, maka terima dulu. Yang kedua, pilih karena yakni tampangnya. Kalau engkau ridho dengan tampangnya, maka subhanallah terima. Kalau engkau ridho dengan nasabnya, terima. Kalau engkau ridho dengan keuangannya, maka terima. Namun yang paling penting adalah agamanya. Ketika sudah dipertimbangkan masalah agamanya ini, maka inilah menjadi penentu. Ternyata yang menjadi pilihan orang tua, agamanya bagus. Namun yang menjadi pilihan sendiri kita masih nunggu berubahnya. Insya Allah kalau udah menikah berubah kok. Kalau udah menikah nanti berubah. Yakin berubah. Maka subhanallah masih lebih penting untuk memilih pilihan orang tua tadi. Namun tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari untuk seluruh orang tua yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Nabi pun memberi kesempatan bagi seseorang memilih pasangannya. Jadi jangan menjadi intervensi yang berlebih terhadap anak ketika memilih pasangan untuk anak-anak. Wallahu ta'ala. Jadi kalau orang tua terlalu berlebih juga namanya jadi orang tua yang diktator Nggak jadinya. boleh. Nggak boleh. Sama Nabi dilarang. Iya, harusnya kita juga bisa berdiskusi dengan anak. Kenapa kamu milih jodoh ini, Nak? Oh, karena begini. Tapi bagaimana dengan masa depanmu, Kalau dia Nak?
tidak punya Gitu. pilihan. Baru. Tidak ada pilihannya. Lalu anak itu akan datang kepada orang tua. Wahai orang tuaku, aku udah siap. Oh. Maka orang tua lah yang mencarikan dia. Masya Allah tuh baru solusinya kayak gitu. Itu terakhir Iya, itu itu. terakhir. Jangan dia jadiin pertama. Tapi kan tetap juga anak itu membawa calonnya ke orang tuanya. Iya pasti harus dong. Menurut pendapat mama, papa Bagaimana? gimana? Bener. Gimana kalau kita lanjut lagi? Oh, iya, boleh. Iya, Masya Allah jamaah luar biasa ya. Jamaah! Yeay! Ya namanya jodoh ini selalu terjadi perdebatan. Wah, tapi saya pernah dengar satu mitos yang luar biasa ya. Pernah gak jamaah yang di rumah dengar kalau misalnya, wih ternyata kamu mirip loh sama si Di itu loh. Jangan-jangan kamu jodoh. Nah pertanyaannya Ustazah, Iya. Nada, mohon Iya, izin iya. sebelumnya ya. Apakah di dalam Islam itu ada jodoh itu bisa ditentukan dengan kemiripan wajah? Iya. Soalnya Ustadz Maulana dulu guru saya ini sama Umi Naura nggak mirip. Ustadz Iya. Syam sama Jihan nggak mirip. Ah, mirip. Dimiripkan Dimirip-miripin. sifatnya. Oh Silakan, iya, Ustadz Zahra. karena jodoh itu unik. Unik, Mas iya, Fadli, benar-benar. terima kasih Ustaz Gua- Syamsul Maulana. Kelingkingnya. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi benar tuh kata Ustaz Maulana, kelingkingnya. Karena kalau wajahnya, coba mana jutaan manusia wajahnya yang mirip. Nggak ada. Bahkan ketika satu kandung sekalipun kembar. Mungkin kembar iya mirip. Tapi kan memang itu masih dalam satu rahim. Maknanya apa? Kalau sekiranya jodoh ini yang mirip apanya? Ya kelingkingnya. Miripnya tangannya. Miripnya itu. Apa yang dimaksud mirip di sini? Mirip di sini adalah tanpa disadari nih ya, biasanya kadang-kadang kita kalau ingin mencari jodoh itu tanpa kita sadari dan di bawah alam sadar kita ingin mencari jodoh itu yang sama hobinya dengan kita. Kemudian yang setipe dengan kita, yang kesukaannya sama dengan kita. Nah dengan hal yang semacam itu biasanya nanti lama-lama akan jadi dimirip-miripin. Artinya dari sisi bukan hanya fisik saja, dari kebiasaannya, dari latar belakangnya misalnya, itu juga biasanya akan mendekati. Jadi tanpa disadari di bawah alam sadar kita ingin mencari pasangan itu yang setipe gitu ya. Dan memang dianjurkan dalam Islam bahwasannya kita kalau ingin memilih jodoh diupayakan yaitu yang sekufu. Maknanya sekufu apa? Dalam keadaan yang sama. Dikhawatirkan kalau memang jauh sekali jenjangnya ini bisa berakibat kurang baik dalam pernikahan. Meskipun itu bukan syarat utama. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang memiliki sangat kemampuan tinggi, kemudian menikahi orang yang dalam keadaan yang keterbatasan, dibolehkan saja. Tapi memang dianjurkan sekufu agar kelak ketika dalam pernikahan ini lebih mudah menjalankannya. Ala kulli hal bahwasannya nikah ini adalah segala sesuatu yang kita jalani semua sesuai dengan tuntunan. Dan nikah ini adalah ibadah. Jadi kalau sekiranya saya cuma ngebayangin kalau jodoh itu mirip, akhirnya orang itu mencari bukan hatinya. Orang itu bukan mencari latar belakangnya, tapi yang orang lihat adalah wajahnya. Kemana-mana dilihatin nih kayak jodoh saya nih. Mirip soalnya. Ketemu lagi di sana, ini jangan-jangan jodoh saya. Banyak Ternyata dong ada jodohnya. 10 Mas Fadli gimana Jodohnya dong? kebanyakan. Nah, Masya Atau Allah. mukanya yang pasaran. Penasarannya. Mirip sama banyak Ya orang. Allah, nah itulah artinya kemiripan memang ada kecenderungan. Cuma memang biasanya miripnya ini dari mirip sisi yang lain. Bahwa ada hobi yang sama dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nikah ini kan ibadah yang panjang. Kalau sekiranya kita tidak sangat berhati-hati, jangan hanya lihat dari fisik. Ya, ketika memang dalam proses ta'aruf, kemudian sudah cocok. Kenapa? Karena memang tujuan pernikahan itu apa sih? Allah cantumkan dalam Al-Quran. Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan kedamaian. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Maulana, Masya Allah. Untuk mendapatkan kedamaian. Kemudian setelah itu semuanya mawaddah. Sudah mawaddah, rahmah. Subhanallah, pernikahan adalah ibadah yang terpanjang. Oleh karenanya ketika kita mau mengarungi pernikahan, bukan hanya mirip wajahnya saja yang kita jadikan patokan, tapi juga bagaimana latar belakangnya, bagaimana agamanya. Seorang perempuan ketika ingin dinikahi, memilih calon suaminya, tentu yang harus didahulukan adalah mengenai masalah bagaimana agamanya. Karena seorang laki-laki adalah imam, seorang laki-laki adalah harus kelak nanti ketika sudah akdun nikah dalam pernikahan dia memimpin istrinya dan dia memimpin keluarganya, khususnya memimpin dalam ajaran-ajaran Islam. Dan ketika seorang laki-laki ingin memilih calon istrinya, maka sudah dituntun kok oleh baginda kita Rasulullah SAW. Bagaimana parasnya, kemudian latar belakangnya, bagaimana agamanya.
dan bagaimana hartanya, tapi di antara keseluruhannya bukan parasnya, bukan wajahnya, bukan hartanya, tapi agamanya. Karena kalau suami istri menjadikan pondasi kehidupan rumah tangganya ini adalah agama, bukan saja fisik, insya Allah rumah tangganya kelak akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Rumah Allah. tangganya kelak naik tinggi. Pertama, Amin. sakinah, Mawadah. damai, Iya. mawaddah, cinta, rahmah. Rahmah ini adalah bukan hanya cinta satu dengan yang lain, tapi juga akan mendapatkan Masya rahmat Allah. dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajah jangan jadi patokan. Ya, jadi Mirip. selain tuntunan dari Nabi tadi yang 4 gitu ya, ini mungkin juga bisa sebagai laki-laki contoh gitu ya kan, cari wanita itu yang punya kasih sayang seperti ibunya. Betul. Dan begitu juga dengan yang perempuan, carilah laki-laki yang punya tanggung jawab seperti ayahnya. Iya, Masya Ini Masya Allah. Allah itu Betul, pasti udah betul, klop betul. Insya Allah deh. Iya, Masya Allah. Luar Jadi memang biasa. kadang-kadang berkaca kepada orang tuanya. Betul. Jadi mencari jodoh nggak jauh-jauh, kemiripan dari keluarganya. Masya Allah. Masya Allah. Jazakillah khairan kasiran. Sama-sama, Makasih Mas banyak Fadli. Ustazah Nada. Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya masalah jodoh ini memang sangat luar biasa. Terutama untuk hal ini nih. Mungkin jamaah pernah dengar, si A itu setelah menikah Masya Allah rezekinya langsung berlimpah. Iya. Ada juga. Si A itu kan tadinya kan sukses banget. Iya. Kok habis menikah kok jadi susah kayaknya. Atau jangan-jangan istrinya nih nggak bawa rezeki nih. Bukan. Bikin menghambat rezeki. Banyak utangnya. Masya Allah. Coba kita mau tanya sama guru kita Ustadz Maulana. Bagaimana caranya, apakah memang benar jodoh ini mempengaruhi kepada rezeki kita Ustadz Maulana? Ya, Mohon sangat. izin penjelasan tafadhol. Izin Ustazah Nada dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Yuk pagi-pagi kita buka pintu rezeki. Wahai istri yang lagi nonton. Yuk sambut rezeki suami. Dengan mengantar suami. Dengan pergi ke kantor dalam keadaan wajah yang tersenyum bahagia. Sehingga senang bekerja. Bahagia. Sini Dada. Mau ketemu lagi. Jangan jalan gitu ya. Jangan jalan. Nggak jadi kerja, nggak bisa makan besok. Suami, aduh, jadi ada bentuk semangat dari pasangan. Setelah jadi jodoh, ternyata jodoh ini bisa membuka pintu rezeki. Jawabannya iya. Kenapa bisa? Karena ditimbulkannya sifat kasih sayang. Kasih sayang muncul. Bagaimana seorang suami semangat mencari nafkah karena kasih sayangnya kepada istri. Bagaimana seorang sosok istri mengasihani sayang kepada suaminya. Bagaimana dia mempersiapkan bekal buat suaminya. Mempersiapkan makan nanti makan di kantor ini ya, makanan ini. Jangan pokoknya hati-hati. Kak tidur ya cepat ya, kan mau kerja besok. Wow. Kasiannya teman saya. Kenapa? Gak ada yang ngingetin lagi. Belum ada. Nanti lanjutin. Ustaz Syam masih Allah. diingetin kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. ada. Sama kita Makanya rasain. Ustaz, Alhamdulillah. ayo segera Ustaz. Berimajinasi aja dulu. Masya Iya, Allah. iya. Biar dia menghayal dulu. Saya kan ada anak-anak Iya, saya. ya Allah. Kata Aira, Abah sudah makan? Iya. Abah mau pergi? Iya. Dadah Abah gitu. Anak-anak saya banyak. Iyain aja. Iya. Kemudian bagaimana jodoh itu bisa jadi pintu rezeki? Bagaimana saling mendukung. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bahkan tidak merepotkan. Penuh pengertian. Mohon maaf. Kadangkala gini, mohon maaf. Ada yang namanya kerjaan harus pindah dimutasi lagi. Pindah lagi kemana? Harusnya pasangan itu mendampingi. Ingat, di balik laki-laki hebat, ada wanita hebat di belakangnya. Tuh. Dan di balik wanita hebat, ada laki-laki stres di belakang. Kenapa stres? Galak itu istrinya pasti. Jadi ingat, di sini letaknya. Biasanya kalau suaminya cerewet, pasti istrinya pendiam. Biasanya istrinya cerewet, suaminya pendiam. Suaminya cerewet, istrinya pendiam. Kan ini luar biasa. Kayaknya ini cocok. Ini makanya ada suaminya boros, tapi istrinya yang irit. Seperti itu. Ya, suami yang cari nafkah, istrinya yang nyimpenin. Itu luar biasa loh. Gimana saling mengingatkan, Kak, nanti bulan depan ada bayaran ini loh. Anak sekolah mau. Jadi enak. Ada menteri luar negeri, ada menteri dalam negeri, ada menteri keuangan, ada menteri perdagangan, jadi dalam rumah tangga itu kayak satu negara sebenarnya. Sosok wanita menjadi tiangnya. Sosok laki-laki jadi penanggung jawabnya. Sosok laki-laki kepala sekolah. Istrinya jadi gurunya buat anak-anaknya. Jadi ada bentuk yang luar biasa. Maka sosok istri maupun suami berkata, kita jadi partner.
partner yang luar biasa. Jadi kalau ibarat mobil, suaminya jadi supir, istrinya jadi kenek. Itu mah angkot. Contohnya. Kalau mobil jangan kenek dong. Apa? Navigator. Navigator. Kiri kak, hati-hati. Ayo temenin ngobrol. Ya, jadi ada juga suaminya lagi bawa mobil, istrinya tidur. Kasihan juga tuh suaminya nggak ditemani. Dan itu yang terjadi sih setelah sekian lama menikah biasanya. Karena istrinya nggak bisa lihat maps Ustaz. Iya. Salah juga. Minimal ditemani ngobrol deh. Supaya dia tidak tidur bawa mobil. Coba tanya yang udah menikah lebih dari 10 tahun. Iya. Rata-rata kalau suami nyetir, istrinya di luar di sebelah lagi. Gitu pasti ya. Kata goyonan anak Iya, muda, iya. goyonan warkop. Eh. Kalau masih muda umur 20-an kayak pesawat tempur. Wow. Nembaknya banyak. Terus? Kalau sudah tua, Kayak pesawat helikopter. kenapa begitu? Suaranya besar, tidak nembak-nembak. Bisa aja. Kita lanjut lagi nih buat jemaah Islami Tinda yang ada di rumah. Yuk kembali kita bacakan lagi pertanyaan yang masuk yang di sosial media Islami Tinda. Kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Ya, Assalamualaikum. Saya seorang pria yang mapan. Waalaikumsalam ya. Dan sudah yakin bahwa pasangan saya ini adalah jodoh sama. Wah, adalah jodoh sama saya maksudnya gitu ya. Keluarga dari perempuan sudah setuju. Namun keluarga saya tidak setuju Ustadz. Apakah boleh saya kawin lari? Kan dalam Islam lelaki itu tidak perlu punya wali. Bagaimana hukumnya Ustadz? Wah nih Ustadz Syam nih kita minta nih ya. Ini kalau kawin lari capek penghulunya. Kasihan gimana? Semuanya capek. Ntar bagaimana kabar cateringnya ya? Cateringnya juga lari. Silakan Ustadz Syam ini penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawi guruku Ustaz Maulana Ustaz Zanada, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta penanya yang insya Allah bukan hanya mengharapkan sahnya pernikahan tapi juga mengharapkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita hidup berharap untuk sahnya aja ya mudah gitu. Laki-laki nggak pakai wali ya sah. Laki-laki nggak dihadiri orang tua ya sah. Laki-laki menikah ibunya di rumahnya menangis ya sah-sah saja. Kalau cuma kita cari hitam putih aja nih. Kalau cuma cari sahnya pernikahan ya bisa saja. Maka kalau ditanyakan laki-laki tidak butuh wali betul. Laki-laki menikah dengan membawa dirinya sendiri saja dengan sedikit maharnya ya sah-sah saja. Kalau cuma cari sahnya. Namun ternyata pernikahan itu bukan hanya mencari sahnya saja. Pernikahan itu mencari sakinah, mencari ketenangan. Bagaimana mungkin ada perasaan tenang dari seorang anak jikalau dia sedang ijab qabul dengan orang tua si wanita sedangkan ibunya di rumahnya menangis. Bagaimana mungkin ada perasaan tenang di dalam diri seorang anak ketika dia sedang ijab qabul dengan orang tuanya si wanita sedangkan bapaknya di rumahnya sedang ngambek. Maka yang kita cari bukan hanya sahnya saja namun sakinahnya, namun ketenangannya ini. Jangan memulai sesuatu dengan menyakiti perasaan orang tua. Maka subhanallah semuanya bisa dibicarakan. Namun ternyata ketika sudah dipertimbangkan ternyata orang tuaku ini Ustaz tidak memandang karena agamanya. Saya memilih pasanganku ini, calon istriku ini karena agamanya Ustaz. Namun ternyata orang tuaku ini masih banyak pertimbangan-pertimbangannya yang ternyata tidak sesuai dengan syariat agama. Maka nasihatilah, ingatkanlah terlebih dahulu terhadap orang tua dengan cara yang santun, dengan cara yang mulia. Karena bagaimanapun orang tua dalam Al-Quran adalah disebut qula lahu qawlan karima. Maka faqul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia saja. Ucapan yang tidak menyakiti hatinya, yang tidak menyakiti perasaannya. Maka kembali lagi, kalau secara hitam putih ada dua jawaban. Secara hitam putih, apakah sah seorang laki-laki menikah tanpa wali dia? Maka sah. Apakah sah seorang lelaki menikah tanpa restu ayah ibunya? Maka sah pernikahannya. Namun secara sosial, secara personal, maka ini akan yakni membahayakan banyak hal. Betapa banyak kita dengar kisah-kisah contoh misalnya Alqamah. Yang mana Alqamah ini adalah seorang yang ahli ibadah. Dia lalu menikah, lalu ternyata pernikahannya ini menyakiti hati ibundanya. Maka ternyata Alqamah susah dalam sakaratul mautnya.
Sehingga bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi SAW memerintahkan untuk membakarnya di dunia agar tidak dibakar di akhirat. Maka banyak lagi kisah-kisah yang lainnya seperti ada seorang yang dekat sekali sama Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata ia tidak dekat dengan ibundanya, maka ternyata itu menjadi pembuka murkanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya meskipun dia adalah seorang ahli ibadah. Maka kemapanan Bapak yang bertanya, saudara kami yang bertanya, bukan menjadi tolak ukur bahwa kita bisa menyakiti perasaan orang tua. Ilmu yang kita miliki bukan menjadi modal supaya kita bisa melawan orang tua. Ilmu fikih yang kita fahami bahwa saya bisa saja menikah tanpa kalian, itu bukan menjadi modal senjata untuk bisa melawan orang tua. Justru jadikanlah ilmu ini supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur orang tua. Jadi kalau pertanyaan sah atau tidak, tetap sah, namun bisa menyakiti perasaan orang tua. Nauzubillah Dan min ternyata ridho Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Jadi sah itu belum tentu berkah. Sah Iya. itu belum tentu Kalau bahagia. orang tua setuju, insya Allah berkah semuanya. Baru kalau orang tua ikut dilibatkan, bisa jadi biayanya dibayarin. Paling gak setengahnya. Jangan semuanya orang tua, enak aja. Kasihan dong orang tuanya. Nah nih, saya juga pernah dengar nih istilah yang lucu nih ya. Apa itu? Lemes nih Besti, belum disemangatin ayang. Padahal Siapa? belum nikah. Siapa? Ini Siapa ada itu? pertanyaan dari jamaah. Ya Ini gimana Allah. Ustaz Nada nih? Hah? Itu menarik banget pasti deh. Tapi nanti habis ini ya. Pokoknya jamaah jangan ketinggalan setelah ini. Oh, Jamaah. dijawab setelah ini tetap di Islam itu Indah jamaah. Oh jamaah, Alhamdulillah. Belum nikah, lemes nih Besti.